Baiklah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Kemarin kita telah belajar mengenai Boolean ya. Sekarang kita belajar mengenai control flow atau aliran kontrol. Di antaranya nanti ada statement if else, ada juga while loops, ada for loops dan lain sebagainya. kita masuk ke apa? Di screen 2, oke, share screen. Jadi kita telah membuat program yang menjalankan statement ya, sekuensial ya. Kemudian tetapi di beberapa situasi tentu kita mungkin butuh menjalankan beberapa instruksi atau men-skip suatu instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Sebagai contoh itu misalnya kita menjalankan pembelajaran yang berbeda berdasarkan apakah seseorang student itu lulus atau gagal sebuah exam atau ujian ya. Jadi contohnya programnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini start, jadi kita mulai ya. Nah, mungkin kita belum pernah belajar mengenai flowchart ya, nanti ada kita pelajari. Ini contoh ini adalah diagram alir atau flowchart. Jadi start mulai yaitu jika grade atau nilai student itu besar dan sama dengan 50. Nah, jika true, maka show congratulations message. Nah, kemudian end. Jadi jika dia besar dari 50 nilainya, maka ada message selamat. Tetapi jika salah atau dia nilainya kecil dari 50, show try again message. Jadi ada muncul nanti message atau pesan coba lagi. Ini adalah salah satu bentuk dari aliran kontrol ya, aliran kontrol. Di mana nanti akan ada dua pilihan dari suatu ekspresi atau suatu ekspresi tertentu. Apakah dia sebuah variabel itu dia bernilai besar atau kecil dari suatu nilai yang kita tentukan. Jadi ini penjelasannya, jika nilai student itu lebih besar atau sama dengan 50, maka student itu lulus ujian. Pada kasus ini nanti akan muncul pesan congratulations atau selamat. Sedangkan jika dia kecil dari 50, maka dia itu gagal dalam ujian, maka akan muncul nanti message atau pesan try again. Nah, jadi kita akan mengeksekusi salah satu set dari instruksi dari dua pilihan. Apakah pilihan itu yang mana kondisinya yang benar dan mana yang salah. Jadi itu adalah salah satu dari aliran kontrol ini fungsinya. Yang penting ada penting juga itu Boolean expression, jadi yang telah kita pelajari pada sebelumnya. Jadi secara singkat, ekspresi seperti X besar sama dengan 18, price besar dari 10 dan lain-lainnya itu dinamakan ekspresi Boolean karena mereka itu nilainya kalau tidak 1 ya 0 atau kalau tidak 2 ya false. Oke, kita apa dulu ya? Berhenti dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah statement if. Ya, jadi kita akan mulai aliran kontrol kita dengan yang percabangan ini dengan memulai yaitu dengan statement if sederhana. Kemudian nanti kita akan berlanjut tentang if, else dan selanjutnya. Jadi sintak dari statement if itu sebagai berikut. If, kemudian ada Boolean expression. Kita sudah belajar ya Boolean expression. Kemudian kurung kurawal buka, kemudian statementnya, kemudian kurung kurawal tutup. Jadi bagaimana cara kerjanya? Seperti ini. Jadi jika if statement ini mengevaluasi Boolean expression, yang akan menghasilkan hasil nanti apakah dia 1 atau true atau false atau no. Jika dia true,
maka the statement inside the if itu, statement di dalam if itu akan dieksekusi. Tetapi jika dia false, salah, maka statement ini tidak akan dieksekusi. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah mencek apakah student pass atau fail di examination. Jadi dia akan mencek apakah seseorang siswa itu lulus atau tidak, atau gagal dalam sebuah ujian. Kita akan mengasumsikan bahwa grade-nya itu adalah 50. Nah, jadi contohnya itu, jadi kita ada variabel namanya student grade atau nilai student. Nah, kemudian nanti ada statement printf enter grade. Ini artinya apa? Kita meminta user untuk memasukkan nilai kepada melalui keyboard nanti. Kemudian kita masukkan ke variabel student grade. Nah, seperti itu. Jika student grade-nya, ini perintah if-nya, if dalam kurung student grade besar dari 50, ini adalah boolean expression ya. Nah, jika dia student grade-nya besar dari 50, maka nanti akan muncul printf congratulations, printf you passed the examination. Jadi akan muncul nanti pesan selamat Anda lulus, seperti itu. Nah, kita coba ya, jalankan kodenya. Ini seperti ini, sama enter the grade. Kita contoh grade-nya adalah dia 50 tadi ya, kita coba 51 saja lah. Enter. Congratulations, you passed the examination. Bagaimana kalau kecil dari itu, misalnya 49 misalnya, enter. Nah, maka dia tidak akan menghasilkan atau mengeksekusi pesan yang ada pada statement if tadi itu. Ini. Nah, itu saja. Jadi itu aja jenis atau hasil output dari program yang kita buat tadi itu. Jadi jika dia besar dari 50, maka dia akan menampilkan pesan tadi, congratulations, you passed the examination. Tapi kalau dia kurang, maka dia perintah yang ada dalam bracket tadi itu tidak akan dieksekusi. Jadi tadi sebagai catatan ya, bahwa kurung-kurung awal tadi yang buka dan kurung-kurung awal tutup itu mengindikasikan body atau badan dari if statement. Itu makanya ketika kita masukkan boolean expressionnya student grade besar sama 50 itu menjadi true, maka kedua statement yang ada di dalam bracket tadi itu akan dieksekusi oleh program. Ini ada quiz. What will be the output of the following codes? Nah, jadi dia ada number 0 ya, numbernya kecil. Jika number kecil dari 0, maka kita ada printnya number is negatif. Jika else-nya tentu this is always executed. Nah, oke. Nah, numbernya 0. Apakah dia kecil dari 0? Dia tidak kecil dari 0. Dia harus kecil sama kalau dia true. Jadi dia false. False berarti dia akan hanya memunculkan this is always executed. Ini saja yang mungkin akan dihasilkannya. Submit, oke. Ya, mengerti kan? Kalau tidak nanti silakan nanti diskusi, silakan juga di komentar ya nanti di bagian bawah video ini. Nah, ini ada challenge ya, challenge itu bisa memvoting. Ini apanya challenge-nya. Jadi buatlah sebuah program untuk mencek apakah seseorang itu dapat voting atau tidak, tergantung dari umurnya. Nah, jadi nanti akan ada get integer from user and store it in the egg variable. Jadi masukkan umur nanti ya. Jika egg-nya umurnya 18 atau di atas 18, maka the person can vote. Jika tidak, dia don't print anything. Mari kita coba ya. Jadi inputnya nanti 19, outputnya the person can vote. Jadi kita lihat nih situasinya, ini sudah ada ya, include sudah, integer main sudah. Oke, jadi integer x ya, scan f-nya, persen x. Nah, oke, jadi kita masuk di sini saja. Akan if x is apa? Oke, if kita buat x ya, if x besar sama berarti ya, besar sama dengan 18, maka
Nah, yang akan di print itu the person can F, the person can vote titik ya. Nah, kalau dia salah maka dia tidak akan memprint apa-apa. Saya rasa ini cukup ya. Coba kita run code-nya. Nah, ya ini benar ya. Jadi inputnya 19, maka the person can vote. Case yang kedua, jika umurnya 21, ya the person can vote. Jika umur yang 18, ya the person can vote. Oke, saya rasa itu ya. Kemudian if statement yang lain, yaitu kita akan coba melihat example di bawah ini. Ini student grade, ya sama ya. Enter grade, student grade. If student grade-nya besar sama dengan 50, congratulations. Nah, jadi di sini di program yang sebelumnya telah kita lihat juga, the program prints message when a student passed the exam. However, if he failed the exam, nothing is printed. Jadi jika dia lulus, maka dia akan memprint yang ada di tanda bracket yang if ini. Tapi kalau tidak, dia tidak memprint apa-apa ya. Kemudian kita dapat secara mudah menukarnya dengan menggunakan another if statement. Ini contohnya ya. Jadi kita mungkin ada tambahan lagi nih. Bagaimana jika dia kecil dari 50? Jadi student grade sama dengan yang tadi, student grade besar 50, congratulations. Jika dia kecil dari 60, kita buatkan sama saja statement yang baru. Jadi if student grade kecil 50, print F, sorry, you failed examination. Nah, tinggal itu aja. Jadi kalau kita mau ada pilihan yang lain, kita bisa menambahkan another if statement ya. Run code. Jadi misalnya grade-nya 45 ya, enter. Maka sorry, you failed examination. Jadi kita menambahkan satu lagi if statement. Nah, jadi ini apa ya? Ini salah satu cara menggunakan if statement. Jadi di sini dikatakan bahwa daripada kita membuat dua if statement untuk memecahkan masalah, ada satu yang lebih mudah untuk memecahkan masalah ini, yaitu dengan menambahkan kalimat atau kata-kata else. Kita lihat ya. Nah, jadi tadi kita telah belajar if statement, sekarang if else. Nah, bagaimana sintaknya? Sintaknya seperti ini. If, kemudian ada Boolean expression, kemudian statements, kemudian else, kemudian langsung tanda kurung statement. Nah, oke. Jadi kode ini bekerja seperti ini. Jadi jika ekspresi Boolean Boolean expression itu, maka statement di dalam if akan dijalankan. Nah, kemudian statement di dalam else itu di skip ya. Nah, tetapi jika booleannya salah, false, maka yang akan the statement inside if, jadi statement dalam if ini akan di skip, kemudian nanti dia akan menjalankan perintah yang ada pada else. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Jadi ini dia integer seperti tadi juga, student grade juga, if student grade. Jadi kita tidak menggunakan if dua kali lagi, tetapi dengan menambahkan kata-kata else tadi ya, else. If student grade besar dari 50, print ini, else print ini. Lebih mudah ya. Maka nanti hasilnya akan sama dengan yang tadi ya. Oke, jika kita masukkan misalnya 78, maka congratulations. Kalau kecil dari 50, kita masukkan dia sorry. Nah, ini hanya ekspresinya saja ya. Ini bagaimana dia men-skip ya. Jadi tadi ketika misalnya studennya 78, maka dia akan menjalankan menjalankan perintah congratulations, kemudian dia akan skip yang else di akhir. Tapi misalnya kalau dia 35 nilainya, maka dia akan langsung
menjalankan perintah else, kemudian terakhir. Jadi akan men-skip yang ada di if itu. Kita masuk quiz sekarang. Bagaimana output dari kode berikut ini? Nah, ini contohnya ya, ada variabel number, tipe daftar integer nilainya 0. Jika number kecil dari 0, itu negatif. Else positif. This is always executed. Nah, oke. Seperti ini programnya. Berarti bagaimana bentuknya? Nah, karena nilainya sama dengan 0, itu 0 itu tidak negatif ya. Maka dia akan men-skip yang if pertama, kemudian memprint positif or zero. Jadi yang selain dari kecil dari 0 ya, karena dia 0, jadi yang besar sama 0 dia akan positif or zero. Kemudian this is always executed. Nah, jadi ini akan muncul nanti positif or zero dan this is always executed. Nah, oke, yang D ya. Kita coba submit ya, benar ya. Nah, ini juga challenge lagi mengenai voting tadi juga. Buat program untuk mencek apakah seseorang dapat memvoting atau tidak tergantung umurnya. Di mana nanti kita ambil input integer dari user dan memasukkannya ke dalam variabel x. Kemudian jika x-nya 18 atau lebih, itu person can vote. Jika tidak, the person cannot vote. Nah, ini contohnya nanti input ini, the person cannot vote. Kita coba start code-nya ya. Ini sudah ada ya di sini, sudah ada, memasukkan nilai juga sudah ada. Tinggal kita memasukkan if lagi. If apa tadi? Statementnya adalah x besar dan sama dengan 18 ya. Tadi katanya is 18 or above. Maka statementnya adalah print dan F-nya adalah the person can vote. The person can vote. Oke, kemudian else. Jadi kita tambahkan di sini else. Else. Kemudian tanda apa juga ya? Tanda kurung juga. Kita print nanti. Print. Printnya adalah the person cannot vote. Oke, jangan lupa titik komanya ya. Oke, nah itu saja. Kita coba run code-nya. Oke, benar ya. Jadi case pertama itu inputnya 17, the person cannot vote. Case kedua 21, the person can vote. Case 3, inputnya 18, dia can vote. Yang case keempatnya adalah 10, dia cannot vote. Oke, berhasil. Jadi ini adalah beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh programmer pemula ya. Yaitu diantaranya yang pertama itu menggunakan kondisi dengan else block. Ini contohnya ini seperti ini. Number 20 if number negatif else number besar dari ya. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya else numbers besar dari 0. Else itu adalah selain dari itu. Jadi ini error nih. Gimana nih katanya output error expected titik koma before tanda kurung berawal. Kita coba run code-nya nih apa ini? Expected before. Nah ini karena ini kita memakai ini ya else number besar 0. Yang kedua itu else-nya tanpa statement. Ini contohnya else dalam kurung print positive number.
Oh ya, karena tidak ada ekspresinya yang pertama ya, if-nya nggak ada, langsung else saja. Ini juga akan salah. Nah, kemudian ini error else without previous if. Kemudian statement between if dan else. Jadi misalnya ini contohnya adanya statement di antara if dan else. If ini ada lagi nih print ini nggak boleh. Ini ada print between if dan else, ini akan error. Else without previous if. Jadi dia tidak melihat if sebelum else ini. Jadi ini seharusnya dibuang. Coba kita coba ya, ini run codes. Ini seharusnya kita delete ya, atau kita hilangkan saja dengan menggunakan slash ya. Kita run lagi, nah ini berhasil kan? Berhasil. Kemudian ya itu saja. Jadi ada 3 tadi katanya ya. Yang pertama yaitu menggunakan kondisi with else block-nya. Nah, ini dia. Coba kita run code-nya ini. Saya rasa ini nih masalahnya. Coba kita delete ini. Nah, coba kita run. Nah, bisa ya kan ya. Itu masalahnya. Yang kedua adalah else clause without statement. Jadi if-nya tidak ada. Yang ketiga itu ada antara if dan else itu ada lagi statement lain. Nah, ini selanjutnya adalah else if clause. Kita telah melihat bahwa if statement dengan else tadi membuat kita bisa membuat beberapa pilihan ya, di antara 2 pilihan yang berbeda. Tapi bagaimana jika kita membuat pilihan antara 2 atau lebih ya pilihan? Jadi kita bisa menambahkan else if clause. Ini contohnya if Boolean expression else if. Jadi ada else if namanya. Boolean kemudian terakhir baru else if-nya ya. Jadi cara kerjanya yaitu jika Boolean expression-nya true, maka yang ada di body ini akan dieksekusi. Jika Boolean expression 2 yang true, maka hanya yang di else if body ini yang dieksekusi. Tapi kalau tidak ada yang true, yang semuanya false, yang else ini yang dieksekusi. Nah, jadi itu. Jadi bedanya tadi adalah if, else. Sekarang if, else, if, else. Jadi else if ini dia menggunakan juga Boolean expression yang kedua ya. Kita lihat contohnya. Ini kode sama dengan yang tadi, yaitu menentukan apakah seseorang siswa itu besar dari apa atau tidak ya. Kemudian di sini katanya jika student besar dari 50, maka you pass. Jika else-nya you fail. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian if student grade is less than 0, you fail is printed. However, student grade should be a negative number. Similarly, if student is greater than 0, you pass is printed. Nah, jadi kan ini bermasalah juga nih. Ada beberapa masalah logika, yaitu jika kita buatkan student grade-nya kecil dari 0, maka akan muncul you fail. Tapi seharusnya kan apa itu tidak nilainya tidak mungkin negatif ya. Paling kecil itu 0 dan paling tinggi itu adalah 100. Nanti kalau dimasukkan nilai 110 atau minus nanti bagaimana itu ya. Oke, kita bisa katanya memperbaiki program di atas untuk mencek apakah student grade-nya valid atau tidak di awal. Ini contohnya student grade, enter grade, kemudian student grade. If student grade besar dari 100 atau student grade kecil dari 0, ini print invalid grade. Nah, ini dia. Ini ya. Else, if student grade besar 50, you pass. Oke. Nah, coba nampak ya. Jadi pada program ini telah diperbaiki. Jadi pada program sebelumnya kalau kita masukkan negatif dan besar pun dari 100 tidak masalah. Akan tetap dimasukkan yaitu pass atau fail.
Tapi dengan program yang kedua ini, dia akan mencek dulu apakah nilainya antara 0 dan 100. Karena tidak mungkin nilai itu kecil dari 0 atau besar dari 100. Nah, jadi pada program ini dia akan mencek dulu. Nah, kalau misalnya kita coba ya program pertama, itu misalnya kita masukkan misalnya nilainya 200 misalnya. You pass. Nah, tetap aja kita lulus. Kemudian kita masukkan nilai misalnya minus 10 misalnya. Enter. Aduh, minus 10 ya. Ya seharusnya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, tetapi pada program yang kedua ini kita masukkan misalnya 110 itu invalid grade katanya. Jadi hanya bisa antara 0 dan 100. 0 dan 100 ya. Nah, jadi ketika dimasukkan enter grade minus 5, saya nggak tahu nih minus ini mana yang dipakainya. Tadi saya coba nggak bisa. Jadi kalau enter grade-nya minus 5 itu invalid, 120 juga invalid. Jadi printf yang jadi di sini kita telah menggunakan 3 if ya, 3 percabangan. Pertama itu ketika dia tidak valid, yang kedua adalah kalau dia valid dia akan melihat apakah besar 50 atau kecil 50, dan yang terakhirnya adalah jadi ini juga nanti akan menjadi apa bagi Anda ini. Coba nanti dibuatkan program untuk melihat grade ini dengan sistem yang ada di UNP. UNP itu ada nilainya A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, C minus, D, E. Nah, seperti itu. Nah, bisa Anda membuatkan program untuk bisa seperti itu. Misalnya nilainya 86 baru dia up to A misalnya. Nah, jika dia A minus misalnya 80 A minus, nah, nanti itu akan ada. Coba di rumah ya, dicoba-coba dengan melihat beberapa contoh ini, karena ini akan menjadi tugas rutin nih setiap semesternya ini untuk membuat grade ini, nilai lulusnya seorang siswa. Jadi ini selanjutnya ya, selanjutnya kita lihat di tentang else if juga. Ini beberapa modifikasi dari program yang kita tulis di halaman terakhir ya, beberapa halaman terakhir. Jadi di sini ada enter grade, kemudian dimasukkan ke student grade, kemudian if student grade-nya besar 100 atau kecil dari 0, maka invalid. Jika ya, maka dilihat lagi jika dia besar 50, pass, kecil 50, fail. Jadi kita telah mengubah else if menjadi if, else if. Oh ya, tadi else if itu dirubah menjadi if. Ini ada beberapa modifikasi. If, ini kemudian if, baru else. Jadi outputnya nanti ketika kita masukkan 110, invalid grade, you pass. Nah, oke. Jadi di sini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya ya. Nilai yang sebelumnya itu nilainya keluarannya adalah misal kita 120 invalid. Jadi ketika invalid grade itu dia akan tidak mengeksekusi yang lainnya lagi. Tapi ternyata jika kita memakai if saja, tidak else if, itu dia akan tetap menunjukkan nilai pass atau fail-nya. Nah, jadi dia memiliki 2 if statement. Nah, jadi if pertama, if kedua ini else. Nah, jadi invalid grades di print karena student grade ini true ya, student grade besar dari 100 dan kecil dari 50. Tapi again student grade besar dari 50 is checked, since it's also true, you pass it also graded. Jadi karena kedua-duanya diapakan, dicek. Jadi kalau dengan else if tadi tidak. Kalau ketika satu jawaban sudah udah oke, dia tidak akan mencek yang lain. Tapi kalau kita pakai if kedua-duanya, maka dia akan tetap mencek apakah dia masuk ke dalam
ekspresi if-nya atau tidak. Oke, ini ada quiz ya. What will be the output of following codes? Jadi integer main, integer x-nya sama dengan 10. Jika x besar dari 0, ini kan x-nya besar dari 0 nih, print hello. Else if x kecil dari 100, jika print high. Kalau else-nya print howdy. Oke, jadi ada 3 bentuk halo ya, ada hello, hi, dan howdy. Tetapi ekspresinya itu x sama dengan 10. Yang pertama, if x besar dari 0, dia ternyata besar dari 0, maka dia akan memprint hello. Hello. Nah, else ini jika dia if pertama itu tidak dipenuhi, maka dia akan mencoba kayak else if yang lain dan kayak else. Tapi karena yang pertama sudah dipenuhi, maka yang akan muncul hanya hello saja. Hello. Ini challenge ya. Nah, challenge ini kita membuat program lagi. Deskripsi programnya itu membuat program untuk mencek apakah sebuah number itu positif atau negatif. Jadi kita get integer input from user. Jadi ambil nilai integer dari user dan kita simpan dalam variabel number. Jika numbernya positif, print positif. Number negatif, print negatif. Jika number is 0, print 0. Ini contohnya 1 saja nih. Kalau minimal 3 ya negatif ya. Kita start code-nya ya. Jadi ini sudah ya, number sudah, scan-nya untuk mengambil number sudah. Jadi if lagi. If dalam kurung kita jangan lupa ya, dalam kurung number ya. Number besar dari 0. Maka print-nya F positif. Oke, else if jika dia negatif, print negatif. Jadi else if ini juga pakai ekspresi ya, jangan lupa ya. Number kecil dari 0 ya. Ini yang kecil dari 0 ya. Kecil dari 0. Maka print F-nya negatif. Negatifnya kecil ya. Else lagi print F-nya 0. Jadi kita tinggal else-nya tidak perlu pakai ekspresi lagi, langsung print F 0. Oke, kita coba ya run code-nya. Nah, berhasil. Jadi ketika minus 53 negatif, ketika 55 positif, ketika 0, 0, ketika yang lainnya 12 positif. Oke. Ini juga challenge juga membuat program untuk mencek apakah numbernya even or odd, ganjil atau genap. Get integer input from the user. Jadi kita ambil nanti input dari user, masukkan ke dalam variabel number. Kemudian jika numbernya even, print even. Numbernya is odd, print odds. Nah, ini apanya? Hint-nya atau petunjuknya. A number is even if number itu even atau genap jika sisa hasil baginya 0. Jika dibagi 2 ya. Kemudian biasanya jika sebuah angka dibagi 2, modulusnya dibagi 2, maka sama dengan 0. Jadi contohnya masukkan 35, dia odd. Oke, kita coba start code ya. Jadi sama dengan yang tadi, check number even or odd. Jadi if ya, kita pakai if. Jadi tentu ada apa ya, number dibagi
modulusnya 2 sama dengan 0, maka print ya. Print F-nya apa ya? Even ya. Even. Oke, itu saja. Kemudian else. Print quotes. Jangan lupa ini tanda petiknya ya. Oke, kita coba ya. Jadi ini sudah logikanya sudah apa? Number dibagi 2 sama dengan 0 atau modulusnya sama dengan 0, maka dia even. Kalau tidak apa? Quotes. Nah, ini ada beberapa ya, salah katanya. In function main. Oh iya, print F ya. Ini print saja, print F. Jadi ini kesalahan ekspresi ya. Oke, kita coba lagi. Oke ya, berhasil ya ini. Terus ketinggalan F-nya tadi. Oke, jadi begini caranya ya. Submit. Jadi jika dia ekspresinya true, maka even. Jika false, itu. Kemudian ada menggunakan true dan false secara langsung. Jadi kita bisa menggunakan true dan false secara langsung sebagai ekspresi boolean di dalam if statement. Ini contohnya, if true, print hello, else print hi. Oh gitu ya, langsung aja. Jadi jika true, print hello, else print hi. Jadi langsung aja if true, tidak tanpa memberikan ekspresi. Kalau kita contohkan, langsung hello. Kalau kita rubah false. Oke, kita run lagi code-nya. Hi, oke. Jadi true atau false saja. Kemudian, jadi ini sama, yang katanya kalau ini statementnya sama aja dengan ini, print hello ya. Karena sama aja, kalau dia true tanpa kita rubah tadi di programnya, dia akan selalu bernilai print hello ini. Sama juga kalau kita rubah true tadi dengan if 1 print hello, else print hi, ini sama juga dengan yang tadi ya. Oke, sekarang kita simpulkan ya dari statement if tadi. Jadi if statement membolehkan kita untuk membuat sebuah kondisi ya. Jika dia true, maka apapun perintah yang ada di body-nya tadi itu, di dalam tanda bracket tadi itu akan dieksekusi. Kemudian dia juga dapat memiliki optional else ya, kebalikan atau kondisi lain dari ekspresi kita. Kemudian else itu akan dieksekusi jika boolean expression-nya itu salah di if-nya tadi itu. Kemudian jika dibutuhkan kita juga bisa menambahkan ekspresi else if jika ada beberapa pilihan yang akan kita gunakan atau lebih dari 2 ya. Oke. Oke, setelah itu jadi kita telah belajar tadi if sederhana, if kemudian menggunakan if else, kemudian if else if. Jadi ada 3 ekspresi. Kita telah belajar itu. Ada pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai yang namanya loop atau perulangan. Jadi ini tidak bercabangan tapi perulangan. Jadi kita akan coba ya pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dan kalau tidak dimengerti coba ditanyakan di bagian komentar ya, komen di video ini. Dan jangan lupa ya di subscribe ya supaya bisa saya melihat apakah video ini disukai atau tidak. Kalau tidak sukai ya tentu tidak akan saya buat lagi.
Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.